Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, selalu dalam perlindungan dan berkat dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan Yesus menjamah, memulihkan dan menyembuhkan panjenengan seperti sedia kala, tetap dalam semangat untuk melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita akan membaca Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada 3 frasa penting dalam Injil hari ini. Pertama, hidup baik. Kedua, hidup kekal. Ketiga, hidup sempurna. Ketiga frasa kunci itu menjadi inti yang ditawarkan oleh Injil pada hari ini. Dan itu dimulai oleh seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya bagaimana caranya beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus menunjukkan kepada pemuda itu langkah pertama, standar umum untuk beroleh hidup kekal, taatilah perintah-perintah Allah. Standar normatif. Dan menurut standar itu, pemuda tadi merasa diri, wah ini aku sudah bisa beroleh hidup kekal. Mengapa? Karena pemuda itu mengatakan, semua itu sudah aku lakukan. Masih kurang apa lagi? Disinilah Yesus menunjukkan celah yang membuat pemuda itu terperangah. Betapa tidak?
Apa yang dikatakan Yesus tampaknya di luar dugaannya. Yesus berkata, "Jikalau engkau hendak hidup sempurna, pergilah, jualah seluruh hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan kemarilah, ikutilah aku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jawaban Yesus tadi sebetulnya merupakan peluang. Karena apa? Pemuda itu mengatakan, semua itu sudah aku lakukan, masih kurang apa lagi? Dan satu hal ditunjukkan Yesus, yaitu menjual harta miliknya, memberikan kepada orang miskin, dan mengikuti Yesus. Jawaban inilah yang membuat pemuda yang ternyata merupakan pemuda yang kaya itu terperangah dan kemudian menjadi resah, dan pergilah dia dengan sedih karena hartanya yang banyak itu. Persoalannya bukan soal harta yang banyak. Persoalannya adalah bahwa pemuda itu dibelenggu oleh harta itu. Harta yang bersifat duniawi. Dan ketika Yesus mengajak pemuda itu untuk tidak lekat terbelenggu oleh harta, menjual, memberikan kepada orang miskin, dia tidak mampu melakukannya. Lebih dari sekadar menaati perintah-perintah Allah yang tentunya merupakan hal yang secara prinsip penting, tetapi ada hal yang lebih lagi untuk mencapai hidup kekal dan kesempurnaan, yakni tidak mengandalkan harta duniawi, tetapi mengandalkan Yesus dengan semangat berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Itu poin yang bisa kita petik dari kata-kata Yesus, pergilah, jualah harta milikmu, berikanlah kepada orang miskin, bagi-bagikanlah untuk mereka, lalu kemari ikut aku. Asal kamu percaya, jaminan hidup kekal pasti kamu dapatkan. Sekali lagi sayangnya, pemuda itu tidak mampu menanggapi apa yang disampaikan Yesus sesuai dengan permintaannya. Ekspektasi yang diharapkan pemuda itu tampaknya jauh di bawah standar Yesus. Standar Yesus adalah tidak terikat pada harta dunia ini dan bersikap murah hati kepada siapapun yang membutuhkan perhatian kita. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Kata Yesus dalam Injil Matius bab 6 ayat 21. Dan Santo Paulus juga mengatakan pada umat di Kolose bahwa kita seringkali cenderung dikuasai oleh harta duniawi dan melupakan hal-hal yang di atas, yang punya nilai rohani. Hidup rohani itu bukan soal prinsip-prinsip minimalis, cukup melaksanakan hukum, ibadah, doa, semua itu baik, tetapi kebaikan itu harus disertai dengan tindakan kemurahan hati dengan mengandalkan Allah sebagai satu-satunya harta kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga kita juga dibebaskan dari belenggu keterikatan pada apapun yang bersifat duniawi ini, menggunakan hal-hal yang ada di dunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, juga dalam rangka kemurahan hati, dalam rangka bela rasa, dan dengan cara itu kita boleh menempuh jalan kesempurnaan. Semoga renungan ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi panjenengan semua. Apapun yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, kita syukuri dan kita persembahkan dalam ungkapan-ungkapan kemurahan hati. Sekecil apapun kemurahan hati itu atau tindakan-tindakan kebaikan kita, kalau kita lakukan dengan cinta yang besar kepada Allah, kepada Kristus sebagai harta utama kita, akan membawa sukacita, kebahagiaan, keselamatan, bahkan hidup kekal. Ibu Maria selalu mendoakan panjenengan, Bapak Yusuf merestui panjenengan dengan keheningan surgawinya. Semoga panjenengan semua dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam